selamat datang di Kuta Podcast, tempat di mana kita bisa belajar di balut ngobrol santai tentang terumbu karang. Kembali lagi dengan aku, Ara, sebagai co-host episode kali ini. Kalian penasaran gak sih hari ini kita bakalan bahas apa? Kayak kita sebenarnya harus tarik dulu ya. Pernah nggak sih kalian sebagai orang awam, kalian pergi ke suatu tempat konservasi, terus out of nowhere kalian mikir, Em, emang bisa ya kita sebagai orang awam ikut kontribusi dalam konservasi gitu. Apalagi kan kita kan sebenarnya ke sini cuma sekali-kali doang. Nah, kalau kalian punya pemikiran seperti itu, tenang aja nih teman-teman, karena di episode kali ini kita bakal bahas hal itu. Lebih tepatnya kita mau bahas gimana caranya masyarakat awam bisa ikut berkontribusi dalam konservasi terumbu karang. Karena tentunya kalau misalnya terumbu karang udah dijaga sama penanggung jawabnya tapi zero participation dari pihak-pihak lainnya, ya lama-kelamaan juga bisa jadi terumbu karangnya malah kenapa-napa gitu. Di episode kali ini tentunya aku nggak sendirian tapi ada narasumber keren kita yaitu Kak Syafriman. Oke deh Kak Syafriman, boleh keperkenalan dulu sama teman-teman? Halo teman-teman semua, salam kenal. Saya Safri dari Maritim Muda Pinrang. Salam kenal ya. Oke, berarti dipanggilnya Kak Syafri nih. Iya, panggilnya Oke, Safri. Oke deh, siap Kak Syafri. Kemudian aku juga nggak sendirian, tapi ada teman aku yang bakal nemenin di episode kali ini. Mungkin boleh buat Alfa perkenalan dirinya juga. Oke, halo semuanya. Halo Ara, halo Kak Syafri. Kenalin nama aku Alfer. Oke, thank you Alfa udah perkenalan dirinya. Anyway, dengar-dengar nih, kemarin Alfa itu lumayan antusias banget mau ngobrol sama kakak terkait tema episode kali ini. Nah, mungkin kalau misalnya dari kita berdua, kita masuk jurusan yang agak, apa ya, agak asing gitu di program amati ini karena aku dari HI, kemudian Alfa dari sastra Jerman, makanya kita Benar-benar. jadi bertanya-tanya kontribusi kita kira-kira apa ya. Iya, Nah, makanya betul. boleh deh Alfer, kamu coba tanya-tanya sama Kak Safri juga kita saling ngobrol beberapa hal yang kemarin sempat bikin kamu penasaran. Oke, makasih Ara. Oke, halo Kak Syafri. Selamat siang. Siap. Jadi mungkin sebelum kita masuk ke obrolan yang tadi udah dibilang Ara juga mengenai konservasi, mungkin awalnya aku mau tahu dulu nih Kak, kayak beberapa waktu kemarin di Iskor ini kita sempat membahas mengenai ancaman dari yang mengintai terumbu karang. Mungkin Kak Syafri juga bisa menjelaskan kayak biasanya seperti apa sih Kak ancaman yang mengintai terumbu karang di Indonesia, terutama pada saat sekarang ini gitu. Oke, saya berupaya menjelaskan ini sesederhana mungkin dengan bahasa-bahasa yang tidak terlalu ilmiah mungkin yang familiar buat orang-orang yang di kelautan ataupun di perikanan ataupun orang yang konsen di sana. Saya memberikan gambaran umum ya terkait ancaman terumbu karang di Indonesia ya. Kalau kita lihat kondisinya seperti sekarang, pemanasan global yang semakin terasa. Jangankan terumbu karang ya, mungkin kita saja pun itu cukup gerah kalau di dalam satu ruangan yang tidak ada penyejuk ruangannya. Terus bagaimana dengan komoditas ataupun bagaimana dengan hewan-hewan yang ada di laut? Seperti apa mereka hidup dengan kondisi seperti itu? Nah, apa? Karena karang juga adalah makhluk hidup, jadi tentunya dia sangat bergantung dengan situasi itu. Jadi kenapa saya menganggap pemanasan global itu adalah salah satu dampak yang paling besar yang dirasa karena yang bisa menyerang atau mengancam terumbu karang rusak secara masif, secara luas, itu salah satunya itu. Karena si terumbu karang ini kan punya makanan ya yang kalau di kelautan orang bilangnya zooxanthella atau plankton, plankton yang ada di SpongeBob mungkin kalau teman-teman tahu, ya itu adalah makanannya si terumbu karang. Nah, si plankton ini itu sangat sangat sensitif dengan eh, apa namanya suhu air. Jadi ketika terjadi pemanasan global, air tambah panas, maka itu akan mati dan akhirnya si terumbu karangnya akan rusak. Jadi sesederhana itu ancamannya dan tapi sebahaya itu dampaknya yang dihasilkan gitu. Nah, contoh lain ya, misalkan teman-teman bagi yang bukan di background ini, mungkin sebagai wisatawan kita harus ketahui juga bahwa wisata itu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat jika dikelola dengan baik. Tetapi over tourism
itu memberikan dampak juga, memberikan tekanan juga terhadap si terumbu karang, terhadap si ekologi. Bagi mereka yang punya pemahaman tentang mengelola terumbu karang, pasti pada saat berenang di atas terumbu karang, mereka tidak akan menginjak, tidak akan berdiri di atas terumbu karang, apalagi mengambil terumbu karang. Tetapi bagi orang awam yang melihat itu sesuatu yang indah di air itu tentunya semakin indah maka semakin berbahaya justru kalau di laut ya. Jadi cenderung wisatawan kita belum berperilaku ramah lingkungan sehingga selain aktivitasnya merusak, membawa sampah dan lain sebagainya juga itu termasuk ancaman kita saat ini. Jadi secara global itu ada dampak yang paling besar dan secara ekonomi itu juga ada tekanannya melalui kegiatan-kegiatan wisata seperti itu. Oke, Kak Syafri, berarti tadi ancamannya saat ini termasuk kayak pemanasan global dan juga overtourism gitu ya, Kak. Nah, Yes. kalau misalnya selanjutnya nih kita membicarakan tentang perubahan dari si terumbu karang ini. Kenapa sih, Kak, kalau terumbu karang ini katanya kayak sensitif dengan perubahan yang terjadi di sekitar mereka itu kayak kenapa ya, Kak? Betul. Eh, Terumbu karang ini ibaratnya saya mengumpamakan seperti kita ya. Eh, Kira-kira De Ara bisa bertahan di suhu panas berapa derajat? Kira-kira kalau De Ara Kalau sanggup aku kalau derajat? kalau aku kayaknya 27 juga udah kepanasan sih. 27 udah kepanasan. Terus suhu paling dinginnya berapa mampunya? Waktu itu pernah sampai 19. 19. Nah, eh, itu salah satu contoh sederhana buat kita bahwa kita aja tidak bisa hidup di dalam kondisi-kondisi ekstrim gitu. Ketika dia sudah lewat dari batas kemampuan kita, maka kita akan sulit sekali beradaptasi. Jadi bagi orang-orang Asia mungkin seperti kita ya, ketika ke luar negeri ke Eropa misalkan dapat suhu yang sangat dingin, tubuh kita akan merespon itu. Nah, terumbu karang seperti itu. Selama ini mereka hidup dalam kondisi yang mencoba beradaptasi. Apalagi pertumbuhan mereka itu sangat lambat, hanya 1 sampai 10 cm per tahun maksimal ya. Dan dengan laju pertumbuhan seperti itu, mereka harus menyesuaikan setiap perubahan. Nah, bayangkan teman-teman ketika suhu tiba-tiba panas, air kemudian panas, dia tidak akan sanggup beradaptasi di kondisi seperti itu. Ya meskipun kita pahami ya kalau terumbu karang itu mungkin salah satu biota laut yang paling lama umurnya, mungkin dari zaman dinosaurus sudah ada, tapi kok sampai sampai sekarang masih ada ya karena itu tadi mereka mencoba merubah terus cara adaptasinya, cara bertahan hidupnya. Nah, yang sulit dikendalikan adalah ketika mereka berhasil bertahan hidup, makanannya yang tidak berhasil bertahan hidup. Nah, sama halnya dengan teman-teman misalkan. Kalau teman-teman sanggup hidup di cuaca yang dingin, tetapi di sana nggak ada beras, nggak ada kambing, nggak ada apa, kita mau makan apa? Jadi yang buat mereka semakin mudah stres. Jadi terumbu karang itu istilah kelautannya, istilah perikanan itu ada namanya apa? Thermal stress. Jadi dia akan stres di suhu-suhu tertentu. Jadi ketika terjadi peningkatan suhu, maka terumbu karang akan stres dan bahkan bisa menyebabkan kematian. Jadi makanya istilah-istilah seperti pemutihan, coral bleaching, mungkin teman-teman sudah temukan di materi-materi amati, itu adalah ancaman terbesar ya. Jadi secara global itu akan menyerang. Belum lagi kita berbicara ini ya, berbicara soal hama atau apa namanya hewan-hewan pengganggu dia gitu. Jadi ya kalau teman-teman yang ini mungkin teman pengganggunya ya teman dekat atau teman yang lain yang akan menjadi pengganggu tapi di laut itu juga punya pengganggu. Jadi itu yang menghambat mereka untuk bertahan hidup sih. Oh, oke, Kak Syafri, terima kasih. Terus tadi juga Kak Syafri sempat menyebutkan mengenai coral bleaching ya, Kak. Nah, mungkin bisa dijelaskan juga ke teman-teman yang mungkin menonton video ini tentang coral bleaching itu sebenarnya apa sih, Kak? Ya, jadi coral bleaching itu sebenarnya fenomena. Itu fenomena terumbu karang itu kehilangan warna. Jadi
Terumbu karang itu kalau kita lihat kan dia warna-warni ya, tapi sebenarnya zat tubuh utamanya itu adalah zat kapur. Jadi putih, putih. Zat penyusunnya itu kapur, kalsium dan banyak kandungan lainnya. Jadi warnanya putih. Yang buat dia berwarna itu adalah si makanannya tadi, si plankton tadi, yang kita sebut zooxanthella. Itu yang punya warna-warna. Jadi ketika terjadi coral bleaching, itu adalah si terumbu karangnya dia kehilangan warna alami yang membuat dia akan menjadi pucat dan transparan gitu. Nah, ini terjadi karena apa ya? Karena itu tadi mengalami stres, kemudian kehilangan makanan dan kehilangan pigmen warna itu tadi. Nah, jadi itu yang menyebabkan kenapa coral bleaching itu terjadi di terumbu karang. Orang mungkin secara global mengenalnya coral bleaching ya, kita mungkin mengenalnya apa, terumbu karang keputihan atau putih, mati putih seperti itu. Oke, terima kasih Kak Syafri. Terus kita masuk ke inti pembahasan kita pada siang hari ini sebenarnya kan tentang konservasi terumbu karang ya Kak. Menurut Kak Syafri sendiri nih, kayak kenapa sih peran masyarakat itu penting dalam konservasi terumbu karang ini? Oke. Masyarakat ini kan orang yang paling dekat dengan ekosistemnya. Jadi terutama masyarakat-masyarakat yang tinggal di pesisir ya. Kalau pengertian maritim yang kita tarik, sebenarnya teman-teman yang di atas gunung pun itu masih maritim. Gitu. Jadi semua yang masih terkena angin laut, masih terkena situasi air apa kondisi-kondisi pengaruh laut itu masih disebut maritim. Makanya negara maritim itu secara luas didefinisikan seperti itu. Tapi kenapa peran masyarakat itu penting dalam upaya konservasi? Pertama, mereka itu selain menjadi orang yang paling memanfaatkan terumbu karang, dia juga menjadi aktor utama yang merusak. Karena mereka yang paling dekat. Jadi secara sadar atau tidak sadar, mereka adalah orang yang memanfaatkan itu dan bergantung sama ekosistem itu, tetapi juga menjadi aktor utama perusak. Misalnya ya, mereka menangkap ikan di laut dengan menggunakan jaring yang apa namanya jaring yang tidak ramah lingkungan. Otomatis ikan-ikan misalkan ikan-ikan kakak tua, ikan-ikan Napoleon misalkan itu diambil untuk dikonsumsi. Padahal ikan-ikan ini kan punya kontribusi ekologi ya. Dia yang makan lumut-lumut yang ada di terumbu karang sehingga terumbu karang bisa bertumbuh dengan baik. Tapi ikan itu diambil sebagai konsumsi. Yang kedua misalkan kerang diambil karena kerang itu menempelnya di terumbu karang, akhirnya dicungkil menggunakan linggis. Gitu. Jadi karena desakan ekonomi mereka memanfaatkan itu, sekaligus mereka juga yang merusak. Gitu. Belum lagi aktivitas yang lebih parah ya, menggunakan sianida, misalkan meracun untuk mengambil ikan-ikan hias ataupun ikan konsumsi. Yang paling parah lagi menggunakan bom, misalkan. Nah, itu semua adalah aktivitas-aktivitas merusak yang aktornya adalah masyarakat sendiri. Nah, tetapi tidak dapat dipungkiri juga berkat masyarakat di wilayah pesisirlah mereka juga yang menjadi aktor utama kenapa ada terumbu karang yang masih terlindungi sampai saat ini. Gitu. Kita ambil contoh misalkan kayak di wilayah Papua. Kenapa wilayah Papua punya apa namanya ekosistem terumbu karang yang baik selain teknologi eksploitasinya masih berkurang. Yang kedua di sana kuat pengelolaan adat. Nah, adat masyarakat ini menentukan bagaimana mereka harus memanfaatkan dan mengelola. Yang pada akhirnya mereka lah menjadi aktor utama dalam pemanfaatan ini. Jadi memang upaya konservasi itu tidak bisa kita lepaskan dari aktivitas masyarakat sekitar. Oke, jadi selain kayak melindungi terumbu karang, masyarakat sekitar juga bisa menjadi penyebab pemicunya rusaknya terumbu karang gitu ya, Kak? Nah, terus ini sih Kak, langkah yang bisa masyarakat lakukan dalam upaya konservasi terumbu karang ini apa aja ya, Kak? Ada banyak. Mungkin bagi kita yang tidak hidup di pinggir wilayah pesisir, misalkan mengurangi aktivitas-aktivitas yang bisa memicu pemanasan global itu salah satu bentuk kontribusi kita ya terhadap perbaikan ekosistem. Jadi mungkin kalau yang sederhananya yang dipikir
ya udah tanam karang, transplantasi karang atau pelihara karang. Sesederhana itu memandang upaya yang bisa dilakukan, tetapi eh, yang andaikan kita memahami bahwa ternyata ancaman pertama yang saya sebutkan tadi itu bukan karena mereka merusak dengan mengebom, mereka merusak dengan menangkap ikan yang tidak ramah lingkungan, tapi ancaman pertamanya adalah pemanasan global. Nah, pemanasan global itu siapa yang paling berkontribusi? Ya, kita-kita yang ada di darat menggunakan kendaraan seenak-enaknya, gitu. Menggunakan AC di ruangan yang kemudian masih bisa buka jendela tapi pakai AC, gitu. Nah, itu kan kontribusi kita semua ya yang merusak ekosistem ini. Jadi, ketika kita menganggap bahwa eh, kita jauh dari wilayah pesisir dan tidak usah berperan ke sana, menurut saya agak keliru ya. Karena sangat luas efek yang kita hadirkan dan yang terdampak justru mereka di wilayah pesisir. Tetapi secara sederhana, secara saintifiknya, yang bisa kita lakukan misalkan membuat transplantasi karang buatan. Soalnya terumbu karang ini kan dia hidupnya menempel ya di substrat gitu. Jadi kalau kita buang motor bekas saja ke laut tuh, kalau misalkan ada kebetulan terumbu karang bertelur di situ, telurnya kan nempel tuh di sampah-sampah yang kita buang. Nah, karena mereka selektif memilih tempat menempel, jadi makanya kenapa seperti dulu programnya Ibu Susi ya, menenggelamkan kapal-kapal itu akan jadi rumah ikan dan mungkin akan menjadi rumah terumbu karang juga karena mengendap di dasar dan akan ditempeli ketika itu dianggap sesuai. Jadi secara sederhananya bisa kita lakukan itu transplantasi, kemudian mengembangkan kebun bibit, terumbu karang. Saya cerita sedikit, kemarin baru bulan lalu ya, saya berkunjung di Pulau Pramuka, di Pulau Seribu. Itu di wilayah pesisir paling depan itu mereka punya taman Nemo. Jadi ada area membuat mini hatchery, mini lab terumbu karang itu sangat cantik karena berbagai jenis terumbu karang coba dibudidayakan di situ yang kemudian ketika sudah mulai beradaptasi itu akan dipindahkan ke laut dan Pulau Seribu termasuk pulau yang punya giat konservasi yang baik dan pertumbuhan terumbu karangnya sudah semakin banyak gitu dan memang bukan keindahan pulaunya yang menjadi sasaran saja saat ini tapi terumbu karangnya juga sudah bisa dinikmati sih di sana. Oke, terima kasih Kak. Jadi yang bisa kita lakuin nih untuk upaya konservasi terumbu karang sendiri mungkin kayak tadi yang seperti Kak Syafri jelasin ada transplantasi terumbu karang atau mengembangkan bibit terumbu karang juga ya Kak. Terus aku juga mau tahu nih, ada nggak sih Kak contoh kesuksesan tentang konservasi terumbu karang yang dilakukan oleh masyarakat ini? Uh, Cukup banyak untuk contoh sukses dan teman-teman bisa searching di internet juga. Saya cerita di wilayah saya dulu ya. Saya di Sulawesi Selatan, Makassar. Teman-teman di NGO itu, LSM itu ada mendorong program di salah satu pulau di Kota Makassar, itu pulau paling luar, namanya Pulau Lanjukan dan Pulau Laikan. Di sana mereka membuat sistem buka tutup namanya, sistem buka tutup penangkapan gurita. Gurita ini kan hidupnya di terumbu karang. Jadi mereka hanya diperbolehkan menangkap gurita setiap 3 bulan sekali. Gitu. Jadi setelah 3 bulan ditutup akan dibuka lagi dan masa penangkapannya hanya diperbolehkan kurang lebih beberapa hari saja sampai semingguan. Nah, setelah itu harus ditutup lagi. Nah, upaya ini mungkin dinilai hanya untuk penangkapan gurita, tetapi dampaknya adalah tekanan terhadap terumbu karang itu berkurang karena aktivitas melaut itu sudah kurang di sana. Selama proses penutupan itu mereka jangankan menangkap ikan, lewat di daerah itu pun tidak diperbolehkan. Gitu. Jadi itu efek salah satu. Yang kedua, yang paling terkenal itu mungkin teman-teman bisa searching itu di Fiji ya. Di Fiji, Republik Fiji itu misalkan di wisata bahari itu mereka yang paling terkenal ya di daerah Pasifik. Bagaimana mereka sukses dengan upaya rehabilitasi karangnya di sana. Karena masyarakat yang melakukan aktivitas pengelolaan itu. Jadi mereka membentuk namanya Marine Protected Area atau MPA. Kalau kita mungkin sebutnya daerah perlindungan laut. Jadi
DPL-DPL yang dibentuk itu masyarakat yang kelola, dan luar biasanya karena masyarakat sudah melakukan riset bersama ilmuwan. Jadi mereka mengembangkan dengan skala masyarakat, dan itu yang salah satu yang berhasil ya. Contoh lain mungkin misalkan yang di Papua atau Raja Ampat yang paling banyak ya. Atau mungkin yang paling dekat kalau misalkan ada dari Bali, di Bali juga banyak praktek-praktek baik yang dilakukan oleh CTC. Kemudian tiap tahun teman-teman dari komunitas klub selam itu punya kegiatan namanya reef check. Nah, mereka itu memantau pertumbuhan terumbu karang, dan ada banyak program-program lain. Belum lagi saya seingat saya terakhir berkunjung ke Wakatobi 19 atau ya 2019 kalau nggak salah. Metode transplantasi karang sudah dikembangkan di sana. Dan, mereka punya satu kawasan itu, satu pantai di Pantai Waha namanya, itu saat ini sudah berkembang terumbu karang yang mereka pelihara. Mulai dari yang hard coral sampai soft coralnya itu sudah ada semua. Oke, banyak banget ya Kak Syafri contoh-contoh kesuksesan dari konservasi terumbu karang ini. Mungkin teman-teman yang lain kalau misalnya masih penasaran kayak apa lagi sih contoh konservasi terumbu karang yang sudah dilakukan gitu. Mungkin bisa search aja di Google, dan tadi juga Kak Syafri menyebutkan banyak banget yang ada di Indonesia gitu. Oke Kak, untuk pertanyaan terakhir dari aku ini sih Kak. Harapan Kakak terkait masa depan terumbu karang yang ada di Indonesia itu seperti apa? Ya, kita berharap terumbu karang tidak akan menjadi mitos ya buat anak cucu kita ya. Khawatirnya itu ya. Jadi anak cucu kita tinggal disuguhkan dengan cerita-cerita bahwa dinosaurus dulu itu ada. Jadi kita hanya menghayal dan dibuatkan miniatur-miniaturnya yang kita sendiri belum belum tahu apakah benar bentuk dinosaurus itu seperti itu. Gitu. Jadi berharap itu. Jadi belum lagi terumbu karang ini punya dampak besar ya di ekosistem. Mungkin bagi kita yang tinggal di darat, uh, mungkin harus juga melek ya soal ini, karena kerusakan terumbu karang itu akan berdampak ke kita. Kita adalah negara kepulauan yang laut yang mengelilingi kita, dan prestasi dunia kita bahwa segitiga terumbu karang itu ada di kita, ada di Indonesia, salah satunya. Nah, kalau misalkan ini tidak dijaga dengan baik, kemudian kita tidak menggerakkan kampanye-kampanye sosial untuk menyadarkan mereka bahwa bagaimana pentingnya terumbu karang ini. Nah, makanya eh, terlibat di program Amati itu saya sangat mendukung ya, karena di periode sebelumnya juga, di batch sebelumnya juga saya tertarik melihat bagaimana mahasiswa-mahasiswa yang bukan backgroundnya yang ikut merumuskan proyek-proyek yang justru menurut saya, kok mahasiswa yang bukan backgroundnya kelautan itu jauh lebih kreatif ya menyusun program soal perlindungan terumbu karang. Padahal mereka paling awam ya, yang kita nilai sebagai paling awam, kok terobosan mereka paling masuk akal gitu. Sementara orang-orang yang punya background di situ justru berpikirnya sempit, berpikirnya ke teknis, berpikirnya ke upaya-upaya yang sederhana dan masuk akal yang bisa mereka lakukan. Justru saya melihatnya orang-orang yang tidak punya background di bidang itu, idenya cukup liar dan tapi masuk akal dan bisa dilakukan, dan justru itu yang menarik menurut saya. Dan ya mungkin teman-teman karena ada kampus Merdeka jadi kita bisa belajar seluas-luasnya. Jadi uh, menurut saya berjejaring dengan mahasiswa-mahasiswa seperti ini justru jauh lebih baik menurut saya, karena justru ide-ide mereka jauh lebih keren menurut saya sih. Oke, terima kasih Kak Syafri atas diskusinya pada hari ini. Sangat insightful ya teman-teman. Ara juga sangat insightful. Oke, mungkin itu aja sih Kak yang bisa aku sampaikan atau aku tanyakan, kita diskusikan pada siang hari ini. Aku kembalikan lagi ke Ara. Thank you Kak. Thank you. Oke, thank you so much atas insight-nya tadi banyak banget Kak Syafri. Terus gak kerasa juga ya kita udah di penghujung sesi sekarang. Aku dan Alver juga jadi kita punya pemahaman lebih banyak nih tentang gimana kita bisa kasih kontribusi terhadap upaya konservasi terumbu karang, mulai jadi yang transplantasi atau misalnya kita fighting pemanasan global deh. Kita kan kerasanya kalau pemanasan global mungkin cuma suhunya naik kita kepanasan, tapi kan buat terumbu karang kan itu bisa jadi gawat banget nih. Nah, makanya itu sekali lagi
Terima kasih buat Kak Sapri dan Alfred udah nemenin aku di podcast kali ini. Juga makasih banyak buat para pendengar podcast ini. Stay safe and healthy. Just let's protect our earth. Yay, dadah!